Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, ketemu lagi di Potret Bisnis Channel. Potret Bisnis dengan saya Femi Dalimunte. Kali ini kita akan bicara tentang MC-an, mulai dari cara kerjanya. Apa maksud dan tujuan Ada yang punya channel. Apa maksud dan tujuannya ini? Kakak mau jadi YouTuber juga? Iya, mau belajar dari kakak gitu loh. Boleh kan? Ya Allah, dulu aku belajar nge-MC sama dia. Nah sekarang dia mau belajar nge-YouTuber ke aku. Ya Allah. Soalnya katanya prospeknya cerah loh kak. Nggak secerah kakak kali. Woi, ini dia Femi Dalimunte. Ini adalah salah satu Master of Ceremony termahal di Kota Medan. Tersanjung saya. Kalau yang namanya Femi Dalimunte biasanya kalangan pejabat, mulai dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, menteri, dan presiden. Jadi waktu Presiden SBY, Yusuf Kala dan Jokowi, inilah dia yang menjadi pemandu acaranya. Nah, kalian mau tahu kan seperti apa seorang Femi, persiapan seorang Femi itu ketika ingin memandu acara? Mau tahu? Mau tahu? Yuk. Femi Dalimunte, sejak kapan sih jadi Master of Ceremony? Kalau dibilang sejak kapan ya? Itu sebenarnya saya udah mulai karir sejak SD ya. Tapi itu loh katanya yang protokol upacara segala macam seperti itulah pada waktu SD. Dan kemudian seiring dengan waktu perkembangan, kalau biasanya bawa acara di sekolah-sekolah, kemudian kita masuk kuliah, masuklah di tahun mulai 97 lah yang mulai go publicnya. Acara pertama yang dibawakan itu adalah Asian Port Association. Oh, langsung yang ke bule-bulean. Iya, langsung boleh-boleh. Mungkin di situ kali jatahnya rezekinya ya. Jadi acara yang pertama kali itu diselenggarakan oleh Pelabuhan Indonesia kayak gitu. Nah, di situ mereka mengundang negara-negara ASEAN untuk berlomba ya, bertanding, berkompetisi dalam acara-acara olahraga yang diselenggarakan oleh Pelindo. Oh, gitu. Nah, kalau ininya kan kita tahu MC itu kan ada beberapa gitu. Kalau yang umumnya itu kan MC formal dan casual. Nah, kakak ini memilih formal. Iya. Kenapa? Karena banyak passion duitnya ya. Wah, kalau duit itu relatif ya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk ya formal itu karena passion saya di formal. Karena kalau misalnya kita nggak punya passion di satu usaha kita, itu nggak akan bisa berhasil menurut saya. Kak, kita duduk dulu ya. Kayaknya lebih enak bercakap tuh kalau duduk. Lebih rileks ya. Iya. Soalnya di belakang kita hijau-hijau. Sip lah. Oke, tadi kan kakak bilang passion kakak itu di formal gitu. Itu ada pendidikan khusus nggak? Atau kakak ada belajar khusus nggak terkait dengan ini? Masalah untuk belajar, kayaknya saya belajar sendiri. Jadi belajar sendiri, otodidak, kayak kata orang otodidak ya. Besar dari pengalaman, kemudian jam terbang juga mempengaruhi seperti itu. Jadi nggak ada pendidikan formal kebetulan yang saya pelajari. Jadi dari tahun 97 sampai sekarang berarti itu pengembangan bakat sendiri. Iya, pengembangan bakat sendiri berdasarkan pengalaman dan jam terbang saya. Itu ada ini nggak sih, ada inspirasi kayak misalnya Tantowi Yahya atau apa segala macam? Influencer Ya. Siapa ya? Kayaknya aku gitu, nggak kayaknya mungkin. iya juga. Ada satu MC presiden. Kalau nggak salah namanya Nita ya, saya juga. Tapi yang pasti dia baru Dalimunte juga. Ya Allah, kedeketannya. Jadi rasanya tuh saya pengen seperti dia gitu. Dulu ya. Karena beliau in charge-nya sebagai protokol, sebagai MC presiden juga, sebagai interpreter juga. Saya rasa luar biasa sih Mbak. Kita lupakan tentang influencer itu. Ini masalah duit ya, itu nggak bisa kita bohongin ya, itu sangat hal yang penting.
antara MC casual dengan formal, itu yang mana sih yang banyak duitnya? Menurut saya, tadi saya pernah sampaikan ke Mbak Juli, itu relatif. Kalau misalnya formal bisa jadi lebih tinggi daripada casual, bisa jadi casual lebih tinggi dari formal. Tergantung, karena MC formal belum tentu kadang-kadang bisa membawakan casual, dan MC casual belum tentu bisa membawakan formal. Jadi tergantung fashionnya mau yang di mana. Kalau misalnya dia formalnya, fashion itu di formal, terus dia geluti dengan bagus, bisa mengembangkan diri dari situ, otomatis akan meningkatkan kredibilitas dirinya. Oke. Uang kan ikut sendiri kan itu. Sama dengan Dari casual. sekian banyak profesi, MC ini kan jarang-jarang ada job. Kenapa milih MC? Sebenarnya ini kan profesi saya bukan profesi utama juga Iya. sih. Ini profesi sampingan saya tapi iseng-iseng berhadiah kan gitu ya. Berapa sih biaya apa kalau ini? Sekali manggung, Sekali Banggung event. ya. Sekali event. Iya. Kebetulan tadi seperti yang Mbak sebutkan, saya pernah MC menteri, gubernur, wagub, kemudian presiden. Kira-kira kalau kita duduk sama atau mau acara presiden berapa ya? Soalnya nggak sungkan ngasih tahu ya Mbak. Nggak terhingga. Nggak teringat nol gitu ya. Nolnya nggak terhingga gitu Iya. kan. Pokoknya yang pasti cukup-cukup makan Mbak. Dengan Kemudian, berlian hitam. Cukup-cukup makan dengan sesuap nasi segenggam berlian sederet rumah real estate gitu ya. Atau rumah kos-kosan gitu. Tapi gini, ini memang bakat kakak kah yang untuk public speaking gini? Emang bakat kah atau gimana? Awalnya itu sebenarnya itu saya basicnya itu suka nyanyi. Jadi sering nyanyi. Terus kebetulan pernah juga ngisi acara TVRI. Jadi memang kalau untuk publik mungkin terbiasa lah dari mulai SMA ya. Nah kebetulan setelah kuliah itu tadi tiba-tiba kok gara-gara diajak bawa acaranya IPA tadi, asik ya jadi MC. Terus passion saya kayaknya memang bukan nyanyi, berarti passion saya memang di MC. Akhirnya mulailah beralih profesi jadi MC tadi dan mulai digeluti dengan baik sehingga ya fokus pengembangan diri, alhamdulillah jadi yang seperti sekarang. Untuk kalian Woi, tolong jangan samakan suaraku dengan suara Kak Bemi. Jelas beda. Bagaimana cara mendapatkan suara bulat? voice. Oh gitu ya. Kalau untuk suara bulat tuh awalnya tuh kalau memang penyanyi itu biasanya kan memang dari dalam tuh ada diafragma dan segala macam. Dan aku bukan penyanyi. Seperti public speaking. Tapi yang pasti nanti kalau Mbak Juli melatih suara perut dan segala macamnya itu pasti bisa lah. Pasti bisa menjadi suaranya lebih bulat lagi daripada yang sekarang. Boleh kasih bocoran dia teknik-tekniknya apa aja? Kan ada yang istilahnya humming, apalagi tuh Brahma. Oh apalagi iya, diafragma supaya- itu udah suara perut. Berarti kita ambilnya dari suara perut. Jadi kalau misalnya kita mau bernyanyi, kalau kita ngeliat penyanyi itu kan memang kan suaranya dari dalam kan gitu. Sehingga kalau misalnya kita dari dalam suara itu akan semakin bulat. Tapi kalau kita suara leher, itu cempreng nanti akhirnya Yeah. larinya gitu. Like me. Dan suaranya akan cepat habis. Nah kalau aku kan cuma menang PD-nya doang kan. Cemprengnya luar biasa karena suaranya suara leher. Tapi rezekinya luar biasa juga. Amin, amin ya Rabbil alamin. Itu yang penting kan. Itu banget. Oke, Kak, untuk karena gini, Kakak kan MC formal gitu kan. Jadi kalau di MC casual itu apa yang kau pakai itu nggak penting. Persiapan juga nggak terlalu ribet. Kalau menurut aku pribadi ya, sebagai MC casual yang pernah menjadi MC casual gitu. Nah kalau seandainya MC formal itu gimana? Kayaknya ribet atau gimana sih? Penampilan atau Iya. Kalau dibilang penampilan, saya memang sangat care dengan penampilan. Dari mulai kalau misalnya kita diminta jadi MC nih, MC-nya saya akan tanya dulu acaranya apa, audiensnya siapa, di mana. Karena saya nggak mau salto, ya betul. salah kostum tuh malu, apalagi acaranya formal kan Mbak. Jadi saya akan nanya dulu semuanya secara detail apa saja, kemudian persiapannya tadi konten, materi, kemudian wardrobe lah yang pasti. Kalau misalnya acara yang formal, Satu kebaya itu berapa sih Kak? Coba, satu kebaya itu berapa? Satu set. aduh, nanti wajib jalan ke rumah ya. Kak, penampilan sama pendapatan sama nggak? Waktu manggung untuk MC gitu. Yang pasti penampilan itu adalah mendukung pendapatan. Oh, gitu. Itu udah pasti Bang. Jadi kalau misalnya kita pendapatan kita mau tinggi, kita harus mendukung penampilan kita juga. Itu udah pasti. Jadi kalau misalnya kita mau menjual diri kita, jualan nih ceritanya ya. Iya.
kita harus memperlihatkan performance kita tuh bahwa kita mau jual berapa, kan gitu. Kalau misalnya kita dengan penampilan kita yang asal-asalan, ya orang juga pasti menilai kita, ini juga nggak lebih dari sekian, kan gitu juga seperti itu ya. Jadi saya memang concern dengan penampilan seperti itu. Kalau untuk MC itu yang diperluin smart atau good looking? Keduanya. Kalau misalnya dia hanya good looking tapi tidak smart, dia nggak akan bisa bawa acara dengan baik. Tapi kalau misalnya dia hanya smart tapi tidak good looking, smart aja kan nggak cukup. Kalau misalnya dia tidak good looking, orang males niatnya juga kan susah juga. Good looking nggak berarti harus cantik, nggak mesti harus tampan, tapi menarik. Orang senang lihatnya. Menawan ya. Kayak Kak Juli kan gitu ya. Oke, dari 97 sampai sekarang 2021, berarti udah hampir 25, hampir 30 lah ya MC ini. Nah, apa sih tipsnya sampai kakak itu bisa bertahan hingga detik ini? Waduh, saya dijamu juga ya. Terima kasih banyak Thank Kak you, Juli thank ya. you. Makasih ya. Kopi juga Kami minum nih. ya, kami minum ya, dulu ya. Boy. Tipsnya apa ya? Yang pasti berdoa dan berusaha jadi yang terbaik. Berdoa supaya tetap langgeng, tetap ada di papan yang sama kan gitu ya. Dan kalau bisa dibilang mungkin sekarang sih udah banyak yang muncul MC baru kan pada kaderisasi untuk MC itu. Ya, mereka juga luar biasa. Jadi kita yang udah senior dan tua mungkin sudah saatnya untuk undur diri dengan kader-kader yang ada kan gitu. Kalau misalnya masih emang tetap bisa dimanfaatkan atau maksudnya masih ada orang-orang yang membutuhkan kita bisa bantu juga. Nggak ada niat gitu buka sekolah public speaking atau apa gitu? Ada. Tapi mungkin nanti ya, Boy. Tunggu pensiun. Iya. Nanti kalau misalnya kami buka daftar ya, Boy. Kalau boleh tahu, biar para Boy tahu apa sih pekerjaan kakak selain dari MC? Oh iya ya. Kebetulan alhamdulillah sekarang ini saya di Politeknik Parsta Medan. Saya menjabat sebagai Wakil Direktur 1 bidang akademik, kemudian juga dosen yang pastinya karena di sini di Politeknik Parsta Medan ya. Dan ini kampus kita Politeknik Parsta Medan. Jadi kalau ke depannya kakak tuh ingin buka sekolah lah ya untuk public speaking ini. Kenapa kak? Kita punya banyak talent sebenarnya di Sumatera Utara ini, khususnya Medan apalagi, banyak sekali talent yang memang suka dengan yang namanya public speaking seperti ini. MC-nya, moderatornya, mau apa saja, presenter, sebenarnya punya banyak kan gitu. Tapi kadang-kadang kita untuk sekolah formal itu masih sedikit. Sementara talent itu sangat banyak kan gitu. Jadi saya merasa tergugah, kenapa nggak ilmu yang kita punya, pengalaman yang kita miliki, kita sharing, kita diskusikan, kita berbagi dengan teman-teman yang ingin menjadi besar di MC atau besar di presenter seperti itu. Itu sih niat. Pernah nggak mentorin orang kak sampai jadi gitu? Untuk kaderisasi ya pasti Ya. ya, kaderisasi. Belum sih, karena masalahnya waktu kayaknya. Tapi nanti kalau misalnya saya bilang tadi, kalau nanti sudah mulai agak lenggang waktunya atau mungkin sudah punya sekolah, pingin sih ada 1 kader, 2 kader yang bisa menggantikan kita untuk bisa terjun di MC ini kan gitu. Iya, terima Mas aku aja. Ini aku udah mau hampir setengah. Udah minum woy. Oke, Kak. Jadi kalau seandainya ini dah masalah kader, masalah apa segala macam. Kakak bilang kan di sini banyak nih talent, tapi tidak tergerus ya, tidak tampak, tidak apa segala macam. Sebetulnya bagaimana sih caranya kita itu untuk seseorang tuh menyadari bahwa, hey, kau, karena kan Kak juga seorang pendidik ya. Hey, kau tuh talentnya tuh di sini, kau tuh talentnya tuh di sini gitu. Kayak kakak kan mungkin sadarnya itu gara-gara sempat terjun dari penyanyi dan akhirnya terjun ke MC. Itu bagaimana sih sebetulnya cara kita tuh menyadari bahwa hey, talent kau tuh emang di sini gitu. Kita harus tidak pernah berusaha atau berhenti mencoba sesuatu yang baru, karena menurut saya tuh kita harus coba. Kalau ini kira-kira saya udah pernah merasakan ini, coba kita coba yang ini, ternyata enggak cocok, coba lagi yang ini, ternyata ini baru kita. Sama seperti kayak kita mencari jati diri kali ya. Cari laki nggak bisa gitu ya. Jangan, cari lagi jangan coba-coba ya. Ini bukan untuk coba-coba kan gitu. Jadi jangan berhenti mencoba ya. Iya, apapun itu harus dicoba ya. Ya, harus kita coba supaya kita tahu yang terbaik buat kita. Kalau kita nggak pernah coba, nggak pernah terjun, kita nggak tahu bahwa ternyata dengan bidang itu kita bisa lebih baik lagi kan gitu.
Jadi Kak memilih passion apa mencintai pekerjaan? Pertama passion, setelah itu baru kita mencintai supaya bisa meningkatkan itu tadi kemampuan kita di bidang yang sudah kita pilih tadi sesuai dengan passion. Nah, untuk talenta-talenta muda nanti berikutnya kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Karena kan masih mencari kayak kakak bilang Iya, ini mencari jati betul, diri apa betul. segala macam. Kalau saya rasa kenali passionnya dulu. Kalau kita kenal atau kita pernah, oh passion saya sebenarnya di sini, otomatis kita akan berusaha untuk mengembangkan diri kita. Karena saya senang, pasti saya akan berusaha untuk yang terbaik. Tapi kalau saya nggak suka, apapun mau kita buat, kita nggak akan pernah jadi yang terbaik. Oke, baiklah Kak Femi, thank you so much karena kakak sudah meluangkan waktu kakak kepada kami channelnya Potret Bisnis. Dan kalian ingat ini dia Kak Femi Delimunte, salah satu MC termahal yang ada di Kota Medan. Terharu saya. Dan gak bosan-bosannya untuk kalian tentu tetap mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share serta menonton channel kita ya, supaya kita tetap memberikan kisah-kisah inspiratif kepada kalian. Aku Juli Rambe. Saya Femi Delimunte. Berbahagialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, woy. Bye. Halo, woy. Jangan lupa ya di like, subscribe, komen, dan share Potret Bisnis Channel. Jangan lupa.